Halo, ketemu lagi di taufikul.id. Kali ini gue mau membahas mengenai router termurah dari Asus, yaitu Asus RT N12 Plus. Kalau dilihat dari harganya, bedanya hampir 100.000 lebih mahal dibandingkan dengan router dengan spesifikasi yang sama yang ada di pasaran. Seperti yang gue pernah review sebelumnya di link dir 612. Penasaran kira-kira dengan harga lebih mahal 100.000 apa aja sih kelebihan dari router ini? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sebelum kita mulai, kita unboxing dulu ya. Kita lihat dari kotaknya, ada beberapa kelebihan dari router ini yang mereka highlight. Yang pertama adalah 300 Mbps, ini kecepatan maksimalnya. Terus juga ada high performance antena, ada parental control, ada guest access yang kalau kita lihat bisa sampai 4 ya. Terus juga ada easy setup, terus ada WPS connection dan 3 years warranty. Nah, kalau kita lihat di sebelah samping sini, ini sama semua informasinya, sama kayak yang depan. Dan di bawah juga ya, jadi ada hampir 3 sisi yang menunjukkan fitur-fitur yang sama. Terus kalau di sebelah sini, nah ini kita bisa lihat spesifikasi lengkap dari router ini. Nah ini kita bisa lihat ada bandnya, ada frekuensinya 2,4 GHz gitu ya. Terus juga kalau kita ke bagian atas, nah ini ada beberapa fungsi lain dari router ini. Yang fitur lain yang mau mereka highlight yaitu Asus Quick Internet Setup, terus juga ada QoS Bandwidth Control, dan juga ada Physical WPS Button. Nah, terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini kalau kita lihat banyak banget fitur yang mau mereka highlight. Ini juga ada sinyalnya yang dia bilang high performance antena. Terus juga ada nih bagian belakangnya. Nah, ini yang cukup menarik adalah flexible 3-in-1 function. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, fungsi router ini bisa menjadi 3, yaitu sebagai router, sebagai repeater, dan juga sebagai access point. Nanti akan kita coba semuanya. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, langsung kita buka aja. Nah, ini gue nggak tahu kenapa, kalau gue dibeli di JDID, itu nggak ada plastik yang biasa bawaannya. Jadi hanya aja plastik. Nah, ini ada warranty notice, terus juga ada quick start guide. Ini ada quick start guide-nya. Nah, terus ini kita bisa dapetin unit routernya. Terus ada kabel adaptor dan kabelan. Ini ada kabelannya. Oke. Nah, langsung aja kita ke routernya. Ini sepertinya kalau misalnya gue lihat JDID itu dia mungkin ya mau masukin atau mau mencap, mau menstempel kartu garansinya. Mungkin, cuman ya ini kartu garansinya. Terus nah ini routernya bisa kita lihat di bagian depan ini ada 4 buah lampu LED. Jadi ada LED power, WiFi, terus internet connection, dan juga LAN gitu. Jadi ada 4. Terus juga ini kita bisa lihat ini ada 2 di bagian belakang antenanya. Ini di bagian belakang ada 2 antenanya. Dan ini nggak bisa dilepas ya, jadi hanya bisa seperti ini aja, jadi nggak bisa dilepas, sama seperti kebanyakan router yang harganya murah atau terjangkau. Terus juga kalau misalnya kita bisa lihat di bagian belakangnya ini ada port adapter, terus juga ada port 1, ini ada warna biru. Ini jadi kita nanti jangan sampai salah, ini kita masukin kabelan dari sumber internet kita, dari modem internet. Terus juga ini ada port LAN, ada 4 buah buat ke laptop atau PC kita. Sementara di bagian paling kanan ini ada WPS button atau reset button. Nah, di bagian bawahnya ini bisa kita lihat ini ada username defaultnya dari router ini, yaitu admin dan admin. Terus juga di sini juga ada pinnya. Terus ini ada MAC address, serial number, dan juga di sini ada alamat default router ini, yaitu router.asus.com. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat. Ini bagian sini ada buat udaranya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan setup melalui aplikasi. Jadi kita download aja dulu aplikasinya, Asus Router. Setelah itu kita buka aplikasinya. Oke, nah
Nah, kita pilih setup a new router. Nah, terus kita pilih di sini, kita pilih yang RT series yang di paling atas. Kita allow aja. Nah, dia akan melakukan checking. Nah, ini udah ketemu. Ini namanya Asus 50 sesuai dari yang di bawah tadi, di bagian bawah router. Kita klik aja, nanti dia akan minta untuk mengkoneksikan device kita ke router tersebut. Nah, ini udah terkoneksi, jadi kita langsung aja get started. Diminta untuk men-setting nama wifi-nya dulu. Jadi gua akan bikin sesuai dengan modelnya aja. Terus passwordnya seperti biasa 1 sampai 8 biar lebih mudah. Nah, ini sama seperti di web user interface. Di web user interface itu kita bisa tahu itu seberapa kuat password kita, tapi yang apa-apa kita biarin aja. Nah, ini juga sampai diingatkan juga ketika kita klik next. Nah, baru setelah itu ini adalah username dari router kita. Jadi kalau misalnya kita mau tetap sama admin, terus passwordnya 1 sampai 6. Nah, dia akan ngingetin lagi kalau ini passwordnya terlalu lemah, tapi nggak masalah. Nah, setelah itu sudah selesai, jadi dia akan langsung merestart dan menyesuaikan nama wifi-nya dengan nama yang sudah kita setting tadi. Nah, ini dia akan minta kita untuk manually connect ke router kita. Kita tinggal masukkan password yang tadi udah kita setting. Kita balik lagi ke aplikasi yang tadi. Nah, sini udah selesai. Jadi cukup cepat ya. Jadi nggak sampai 5 menit ini kita udah bisa langsung udah selesai setup dari router ini. Nah, setelah selesai ini kita bisa lihat statusnya dari router kita. Nah, ini ada notice dulu. Nah, ini di sini bisa kita lihat di aplikasi ini ada real time trafficnya. Terus juga ada jumlah device yang terkoneksi. Ini di home-nya. Ini nama SSID-nya dan ini adalah status sistemnya. Ini karena RAM-nya kecil jadi langsung kepakai hingga 88%. Nah, di aplikasinya ini juga banyak banget yang bisa dilakuin. Ini kita bisa lihat device kita. Dan kalau misalnya mau set bandwidth limiter, ini kita bisa langsung pencet di sini. Nah, ini langsung kita bisa set bandwidth limiternya. Ini kita bisa langsung set. Ini satuannya megabyte per second, jadi jangan salah. Ini dia by default 100. Kalau mau kita cek misalnya 1 gitu ya, 1 upload dan downloadnya. Nah, ntar kita langsung coba masuk ke speed test. Ini routernya ada dekat dengan smartphone-nya, jadi harusnya sih bisa kencang kalau nggak ada bandwidth limiternya. Nah, kita bisa lihat nih maksimalnya hanya 0,7, 0,5 gitu ya. Karena sebelumnya kita udah set limiternya di 1 MB per second download dan uploadnya. Ya, sesuai ya dengan yang kita setting tadi. Coba kita pelan-pelan kita naikin ke 10. Kita tes lagi. Kurang lebih sama dengan yang kita setting. Tadi kita setting di 10 MB per second.
Actualnya ada di 9,2 MB per second untuk downloadnya, sementara uploadnya sendiri juga sekitar 9,3 MB per second. Jadi kita bisa dengan mudah untuk melakukan limitasi terhadap device yang terkoneksi dengan router kita ini. Terus juga di sini ada insight, ada family. Terus juga di sini settingnya ini banyak banget. Ini quick internet setup. Ini adalah yang tadi di awal mau setup ulang lagi. Terus diagnostik, ada network diagnostik. Ini untuk mengecek koneksi kita, device kita, modem kita, internet kita gitu ya. Terus juga ini ada traffic. Nah, ini ada traffic secara real time. Terus di sini ada security scan. Lalu ada parental controls. Nah, ini bisa block all device atau juga schedule block. Nah, ini kita bisa nambahin nih device-nya. Mau kapan misalnya dia terkoneksi dengan, nah ini ada waktunya juga, kapan bisa terkoneksi, kapan nggak bisa terkoneksi. Ini kita bisa langsung setting di sini. Dan harinya apa-apa aja. Gitu. Terus ada apa lagi? Di sini ada QoS si bandwidth limiter tadi. Jadi dia akan langsung ke device list tadi caranya. Langsung pilih. Terus ada ini wifi-nya, kita bisa share via email atau instant messaging. Terus juga settingnya. Ini kalau kita mau merubah nama wifi-nya, terus atau mau di hide. Ini untuk guest networknya yang tadi dibilang kita bisa hingga 4. Setelah itu ada deny list. Jadi kalau misalnya kita mau nge-blacklist, nah ini kalau mau di blacklist, jadi walaupun dia terkoneksi, dia nggak bisa dapat internet atau bahkan nggak bisa terkoneksi sama sekali dengan router kita. Terus juga eco mode, gue nggak saranin pakai eco mode, biasanya performance-nya jauh lebih rendah gitu ya, jangkauannya jauh lebih rendah, jadi nggak perlu di on-in. Terus kita ke LAN, ini IP binding, kalau misalnya kita mau ngefixin IP-nya untuk device yang sudah terbiasa terkoneksi. Terus ini ada WAN-nya. Ini bisa VPN, tapi kalau VPN itu kita langsung dari webnya. Ini informasi routernya, sistem monitor seperti yang di awal tadi. Terus firmware upgrade ini kita bisa cek ini udah yang latest atau belum. Nah, ini udah latest. Terus juga ini sistem settingnya, time zone, mau schedule reboot misalnya tiap pagi gitu ya. Ini tiap pagi jam 3 pagi kita setting dia untuk reboot secara otomatis supaya biar lebih fresh. Terus ini loginnya yang tadi. Ini kita bisa backup. Ini kita bisa reboot factory default. Nah, kalau kita pencet ke atas, nah ini adalah status router kita secara umum. Nah, di sini lebih ke aplikasinya, kalau di sini ke routernya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi lumayan banyak yang bisa dieksplor dari aplikasi Asus router ini. Selanjutnya kita akan melihat hasil kecepatan dari router Asus RT-N12 ini. Nah, kalau kita lihat di semua lokasi di daerah rumah gua, di dalam rumah gua ini semuanya dapat sinyal dan cukup baik gitu ya. Nah, ini ada yang kosong di kamar tidur anak lantai 2 karena memang digunakan untuk isoman, jadi gua nggak bisa ngetes di situ. Nah, cuman cukup baik kecepatannya. Nah, langsung aja kita bandingkan dengan router lain yang pernah gue coba. Jadi kalau kita bandingkan dengan router lain, itu memang dibandingkan dengan WR840N itu dia lebih baik.
mostly lebih baik. Sementara kalau misalnya dibandingkan dengan DIR 612, D-Link DIR 612, nah dia lebih rendah, rata-rata lebih rendah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ini, kalau di ruang nonton, even di depan routernya sendiri itu dia lebih rendah 2 Mbps. Terus juga kalau misalnya di teras rumah itu juga sama, lebih rendah. Ini gue lakukan beberapa kali dan di malam hari untuk memastikan tidak ada yang memakai internet pada saat gue melakukan tes kecepatan ini. Kesimpulannya, router Asus RTN12 ini mempunyai fitur yang sangat lengkap dan mudah untuk disetting sesuai dengan keinginan kita. Fitur-fitur ini seperti menggabungkan fitur yang ada di router sekelas yang harganya di bawahnya. Penggunaan aplikasinya sendiri cukup mudah dan sangat responsif. Untuk performanya sendiri, gak berbeda jauh, bahkan kadang ada yang lebih rendah. Namun, router ini memiliki kelebihan garansi hingga 3 tahun yang tidak dimiliki pesaing-pesaingnya. Router ini sangat cocok untuk pengguna yang suka melakukan setting di routernya secara lebih lanjut atau pengguna advance. Sementara untuk pengguna pemula yang hanya menginginkan fungsi router tanpa fitur-fitur tadi, bisa menggunakan router lain seperti D-Link DIR 612 atau TP-Link TR840N. Sekian, semoga bermanfaat.